Pemirsa, 239 anggota DPR RI belum melaporkan harta kekayaannya sebagai kewajiban aparatur negara. Tingkah pola yang tidak patut dicontoh ini sayangnya tidak secara gamblang disampaikan KPK. Siapa saja para wakil rakyat yang bandel ini? Kami akan langsung mendiskusikannya dengan Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Hala Nainggolan. Selamat sore Pak Pahala. Pak Pahala, ini sudah 6 bulan begitu ya Pak ya dari batas waktu untuk penyampaian LHKPN pada 30 Maret lalu. Masih ada sekitar 42% Pak anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN. Apalagi Pak kali ini alasan anggota Dewan belum mau menyerahkan atau belum menyerahkan Pak? Saya kalau ditanya alasannya mungkin lebih pas ditanya ke yang wajib lapor gitu. Tapi berita bagusnya beberapa sudah berkomunikasi dengan tim saya gitu, menanyakan gitu. Walaupun pertanyaannya sebenarnya pertanyaan teknis yang kita pikir ini berulang-ulang gitu. Tapi paling nggak udah ada yang mulai tanya lah gitu ya. Kita bilang pada waktunya nanti kita akan sampaikan gitu fraksinya. Jadi sebelum sampai ke orangnya, fraksinya dulu, baru orangnya gitu. Tapi kita pikir sampai akhir tahun inilah gitu, harusnya selesai kewajiban itu. Karena ini hanya pembaharuan, Mbak. Ini bukan bikin baru sama sekali, ini pembaharuan. Jadi harusnya tinggal ambil yang lama saja, kalau misalnya nggak ada yang berubah ya sudah, itu aja dikirim gitu, ya udah oke aja gitu. Karena nggak ada lagi dokumen baru yang harus dilampirkan, cuma angka saja kalau ada yang berubah banknya, atau ada harta penambahan, pengurangan gitu. Bahkan kalau salah pun masih bisa dikoreksi. Gitu. Pokoknya kalau dikirim itu udah langsung kita bilang dia lapor. Jadi tidak buat sulit kita begitu sih ya Pak ya? Hampir tidak ada kesulitan teknis kecuali kemauan. Pak, ini kan sebenarnya kalau tenggang waktu 6 bulan begitu Pak Pahala, ini sudah diberikan waktu yang cukup lama juga begitu untuk menyerahkan LHKPN Pak. Mengapa kemudian tidak dibuka saja begitu Pak Pahala langsung? Siapa sih nama-namanya yang belum juga menyerahkan ini? Ini pertanyaannya susah nih gitu, kenapa nggak dibuka gitu. Tapi kita ginilah gitu, pokoknya lapor gitu ya, patuh dan benar gitu. Jadi dua, kita udah mau berangkat ke akurasi gitu, kalau masih kita ribut soal kepatuhan gitu, rasanya ketinggalan nih kita nih gitu. Oleh karena itu kita bilang sih, pokoknya patuh saja gitu, nanti kebenarannya kita komunikasi bolak-balik, kalau ada yang harus dikoreksi, kalau verifikasi kita menemukan kejanggalan gitu. Tapi yang sekarang kita umumkan persentase keseluruhan, mungkin ke depan kita umumkan fraksinya, seperti saya bilang, mungkin yang 100% dulu kita umumkan, dan baru kemudian perorangan. Tapi kita pastikan bahwa kita akan bersurat ke ketua fraksi, ketua umum partai, dan sebelum ke perorangan. Kalau perorangan biasanya kita ingatkan lewat, kan ada nomor HP-nya ya, itu selalu kita ingatkan lewat SMS atau WA. Jadi itu kalau perorangan. Baik, Pak Pahala, ini juga ada data dari Formapi yang merilis pernyataan bahwa ketidakpatuhan para anggota DPR ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan ini bisa dikatakan seolah sudah jadi tradisi begitu. Kalau ketika akan mendaftar menjadi caleg, baru kemudian mereka disiplin begitu, langsung menyerahkannya sesuai dengan batas waktunya begitu. Tetapi setelahnya tidak seperti itu begitu, Pak. Nah, melihat fenomena seperti ini, Pak, kemudian apa yang akan dilakukan oleh KPK, Pak? Jadi memang kita harus akui bahwa dari sisi regulasi LHKPN kita ini kurang sempurna. Jadi tidak ada sanksi misalnya yang lebih keras selain administrasi, kan sanksi pidana yang orang takut sebenarnya. Jadi tidak ada sanksi untuk yang tidak melapor, dan tidak ada sanksi juga kalau melapor tidak benar. Oleh karena itu kita masih persuasif. Hanya kalau dibilang kalau sejarahnya, sebenarnya sebelum 2019 itu yang paling sulit pelaporannya itu DPRD. Karena DPRD disebut di dalam undang-undang LHKPN dia tidak termasuk penyelenggara negara, tapi di undang-undang KPK disebut penyelenggara negara. Jadi berdebat soal itu saja. Begitu 2019 datang peraturan KPU bilang kalau mau nyalek harus penuhi LHKPN-nya, semua 100%. DPR sebelum 2019 sebenarnya relatif lebih baik gitu, ada di 50, 60%, 70%, apalagi sesudah media mendorong hampir 100% waktu itu. Begitu 2019 wajib lapor, udah nggak masalah. Nah makanya kita heran kenapa yang sekarang kok jatuhnya justru DPR pusat. DPRD malah sekarang udah 90%-an udah baik bener. Jadi kita pikir ini buat kita juga masih, ini kalau teknis salah kita siap loh membantu. Kalau teknisnya susah gitu, kita siap banget membantu.
Oke, Pak Pahala, satu lagi yang menarik begitu Pak, dalam daftar LHKPN yang dirilis di website KPK, ini ada harta terendah begitu Pak dari salah satu anggota DPR sebesar 48 juta rupiah saja. Nah ini untuk level anggota DPR begitu Pak ya, yang mungkin rata-rata pendapatannya sekitar atau di atas 50 juta per bulan. Ini wajar tidak Pak Pahala? Kita ingin juga masyarakat paham gitu. Kalau besar itu bukan berarti korup, kalau kecil bukan berarti bersih. Gitu. Jadi udahlah dilaporkan apa adanya saja. Kita sebelum melakukan pemeriksaan kan kita verifikasi gitu. Jadi kalau yang 48 ini wajar apa enggak, biasanya lewat dulu verifikasi. Apakah ada yang belum dilaporkan yang lain. Pengalaman bilang sih ada aja yang begitu, biasa gitu. Yang minus banyak aja ada gitu. Tapi kalau minus triliun nggak mungkin lah ya. Tapi nah itu jadi buat kita nggak ada pretensi apa-apa. Kalau kecil oke, besar juga oke. Yang penting diverifikasi semuanya. Kita pikir itu. Baik, baik Pak Pahala, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.